Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Baik ikhwan dan akhwat yang menyimak kajian kitab Ushul Fit Tafsir. Eh, Pertemuan kali ini adalah pertemuan ke-15. Dan sebenarnya sudah waktu itu kita adakan, tetapi ternyata rekamannya ada gangguan error ya. Karena gangguan error, maka di sini saya harus mengulang kembali rekamannya. Sehingga di sini tidak ada audiens sama sekali secara live, tetapi insya Allah materi yang kita sampaikan sama. Ini adalah pertemuan tentang lanjutan, tentang muhkam dan mutasyabih, tapi kali ini lebih khusus pada mutasyabih. Masih ingat ya? At-tasyabuh ini dari kata, atau dia adalah asal dari kata mutasyabihat kemarin. Anwa'ut tasyabuhi fil Qur'an. Jenis-jenis tasyabuh. Tasyabuh ini bentuk samar. Sesuatu yang tidak diketahui maknanya secara pasti, samar. Menyerupai makna yang lain. Itu arti dari tasyabuh. Samar ya. Jenisnya di dalam Al-Quran ada dua jenis. At-tasyabuhul waqi'u fil Qur'ani naw'an. Ada dua jenisnya. Ya. Mutasyabihat, ayat-ayat mutasyabihat ada dua jenisnya. Kita mulai dulu yang pertama. Ahaduhuma haqiqiyun. Bentar ya. Ahaduhuma haqiqiyun. Yang pertama adalah hakiki, yang bermakna hakiki. Yang kedua yang bermakna nisbi. Nisbi itu berarti relatif. Hakiki hakikat, absolut. Gitu ya. Ada yang absolut, ada yang relatif. Hakiki ma la yumkinu an ya'lamahul bashar. Definisinya adalah yang tidak mungkin diketahui oleh manusia, siapapun itu. Kalau di dalam syarahnya beliau menjelaskan, Syekh Ibnu Utsaimin, tidak mungkin diketahui oleh siapapun, kullu wahid. Jadi siapapun tidak bisa mengetahui ayat mutasyabihat yang sifatnya tasyabuh hakiki, samar hakikatnya. Jelas ya? Mungkin saya tulis di sini, yaitu yang samar atau tidak diketahui hakikatnya. Jelas? Kahaqaiqis sifatillahi azza wa jal. Seperti hakikatnya sifat-sifat Allah. Atau contoh yang lain bisa juga perkara-perkara gaib. Ini juga tidak diketahui hakikatnya. Bagaimana bentuk malaikat, bagaimana nikmat di surga, bagaimana hakikatnya kita tidak tahu. Seperti apa. Tetapi fa innana wa in kunna na'lamu ma'ani hadhihi sifat lakinnana la nudriku haqa'iqaha. Wa in kunna na'lamu ma'aniya hadhihi sifat, sekalipun kita tahu makna-makna sifat-sifat Allah. Lakinnana, tetapi kita tidak tahu, la nudriku haqa'iqaha. Kita tidak tahu hakikatnya. Jadi bisa kita tulis di sini, secara makna sifat Allah, apapun itu, maka kita tahu secara bahasa Arab maknanya. Karena nggak boleh kalau maknanya nggak diketahui. Nanti kita jelaskan tentunya. Karena harus kita ketahui, Allah maha melihat. Kalau maknanya nggak diketahui, maka tidak ada artinya. Sedangkan di Al-Quran sangat banyak sifat-sifat Allah disebutkan. Kalau dianggap maknanya tidak diketahui, maka fatal orang menjadi tidak mengenal Allah, sifat-sifatnya. Maknanya diketahui secara bahasa Arab, tetapi hakikatnya kita tidak tahu. Maknanya ini secara bahasa Arab dan secara syariat. Kan dijelaskan dalam ayat-ayat bagaimana ilmunya Allah secara batasan yang disampaikan oleh Allah. Tetapi hakikat dan bagaimana yang sebenarnya kita tidak tahu.
Bagaimana ilmunya Allah itu hanya dibatasi pada apa yang Allah sampaikan saja, ya. Allah mengetahui apa, itu aja. Jadi bukan bagaimana lebih tepatnya, tapi ya maknanya itu sebenarnya. Karena para ulama bilang bagaimananya itu tetap tidak diketahui. Jadi itu nggak bisa dibilang bagaimana dengan yang saya sebutkan tadi ya. Jadi misalnya di Al-Quran disebutkan Allah mengetahui ini, Allah mengetahui ini kan dijelaskan ya banyak. Tidak bisa disebut bagaimananya, tetap disebut maknanya. Ini penting dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita hanya mengetahui makna sifat Allah, tapi kita tidak tahu hakikatnya. Wa kaifiyataha, kaifiyah itu bagaimananya. Ini kaifiyah nih ya. Kita tidak tahu bagaimananya. Maaf tadi berarti ya kurang tepat perkataan saya tadi. Maksud saya adalah misalkan dalam hadis atau ayat Allah menjelaskan sifat Allah bagaimana Allah itu dekat. Tapi bukan bagaimana hakikatnya ya. Maksudnya adalah yang saya maksudkan adalah misalkan Allah menjelaskan Allah itu dekat kepada hambanya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu ya. Penjelasan-penjelasan tersebut sebenarnya masuk dalam kategori makna. Makna secara syariat dan kemudian dipahami juga dengan makna secara bahasa Arab. Tetapi hakikat dan bagaimananya kita tidak tahu. Jelas? Nah, lebih jelasnya dengan contoh. Dalam surat Thaha ayat 110, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Ini surat Al-An'am ayat 103, maaf. Karena kegigit semut jadi nggak fokus. Thaha ayat 110, wala yuhituna bihi ilma, dan mereka para makhluk tidak bisa meliputi bihi, yaitu meliputi Allah dengan ilmu apapun. Wala yuhituna bihi ilma. Tidak dapat meliputi secara keilmuan. Kemudian di dalam surat Al-An'am ayat 103, la tudrikuhul absar. Pandangan tidak dapat menggapainya, yaitu Allah. Wa huwa yudrikul absar, sedangkan Allah dapat menggapai pandangan-pandangan. Ini diartikan secara bahasa ya. Wa huwal latiful khabir, dan dia maha lembut lagi maha menguasai secara ketelitian, atau juga bisa diartikan berpengalaman dari makna-makna bahasanya. Kalau di dalam versi yang sudah dibahasakan di Indonesia maha teliti biasanya. Jadi di sini kalau kita lihat Allah itu melihat segalanya, tetapi makhluknya tidak bisa melihat Allah di dunia. Dan di akhirat dibatasi hanya mereka yang masuk surga saja yang bisa melihat. Kemudian juga digambarkan bagaimana keilmuan makhluknya terbatas, sedangkan keilmuan Allah tidak terbatas. Ini kita ketahui maknanya. Hakikatnya kita tidak tahu. Bagaimananya juga kita tidak tahu. Kita hanya tahu maknanya secara syariat yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, yang Allah sampaikan melalui Rasulnya dalam hadis, itu aja yang kita tahu. Makna secara syariat. Kemudian kita fahami juga dengan makna bahasa Arab, karena Al-Quran turun dengan bahasa Arab, dan untuk itu difahami. Dan tujuan ayat Al-Quran adalah untuk direnungi makna-maknanya. Sehingga sangat salah apabila ada orang bilang ada ayat ini tapi nggak diketahui maknanya. Tidak mungkin. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan tentang itu. Nah, semua ayat dalam Al-Quran diketahui maknanya. Diketahui maknanya. Jadi, sekarang kita lihat apa landasan Syekh Ibnu Utsaimin dalam masalah ini. Yaitu perkataan Imam Malik. Imam Daril Hijrah, imam penduduk Madinah ketika itu, dan umat Islam secara umum, madhab beliau, madhab Malik yang terkenal, guru Imam Syafi'i. Perkataan Imam Malik ini dijadikan landasan utama dalam akidah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Dalam memahami sifat-sifat Allah, perkataan Imam Malik menjadi kesepakatan para ulama dalam kitab-kitab akidah disebut. Mari kita lihat. Walihada lamma su'ilal Imam Malik rahimahullah. Ketika Imam Malik ditanya
an qaulihi ta'ala, tentang firman Allah Ta'ala. Suatu saat di majelis Imam Malik ditanya oleh orang, mendatangkan ayat Al-Quran surat Thaha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Ar-Rahman, Allah, ada di atas arsy, istawa. Arsy itu secara bahasa artinya singgasana. Tetapi arsy yang dimaksud di sini memang secara bahasa singgasana, tetapi kita tidak tahu bagaimananya, kita tidak tahu hakikatnya, karena ini perkara gaib. Kita hanya tahu sebatas apa yang disampaikan di dalam hadis dan Al-Quran, kita percayai apa saja seperti itu. Allah berada di atas arsy. Dalam secara bahasa arsy itu singgasana. Jadi kalau ada singgasana raja juga disebut arsy secara bahasa. Istawa, istawa secara bahasa artinya bersemayam. Kalau di dalam penerjemahan para ulama Indonesia, istawa bersemayam. Ar-Rahman bersemayam di atas arsy. Maka orang ini datang kepada Imam Malik menanyakan kaifastawa, bagaimana dia, yaitu Allah, melakukan istiwa atau istawa. Yang tadi diartikan bersemayam secara bahasa. Bagaimana Allah semayam? Maka Imam Malik, ingat, kata kuncinya di kaifa, bagaimana. Pertanyaannya pakai kata-kata itu. Maka Imam Malik mengatakan, al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa secara bahasa, ya, ghairu majhul, tidak samar ilmunya atau tidak diketahui, gitu ya. Tidak diketahui berarti diketahui. Jadi Allah bersemayam itu diketahui. Maksudnya, maknanya, karena nggak mungkin ayat tadi tidak membawa makna. Pasti membawa makna. Dan tuduhan yang berbahaya apabila Allah menjelaskan sifat-sifatnya, kemudian kita bilang nggak ada maknanya. Itu sangat berbahaya. Karena Al-Quran turun untuk menjelaskan. Kalau kita bilang tidak ada maknanya, berarti kita menuduh Al-Quran tidak menjelaskan. Sedangkan sifat-sifat Allah ada banyak. Lalu bagaimana kita mengenal Allah? Makanya di sini penting, akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini, yang disepakati dari perkataan Imam Malik, istiwa, bersemayamnya Allah diketahui. Wal kaifu ghairu ma'kul, kata Imam Malik, tetapi bagaimananya ghairu ma'kul, tidak bisa diakalkan. Yang ini tidak bisa diketahui. Kayak gimana? Nggak bisa. Hakikatnya, atau bisa dibahasakan dengan istilah hakikatnya juga. Hakikat, karena hakikat yaitu kaifiyah, kaitan. Kemudian Imam Malik bilang wal imanu bihi wajib. Jadi istiwanya diketahui, yaitu maknanya. Wal kaifu, bagaimananya tidak diketahui. Wal iman, kalau beriman terhadap hal ini, imanu bihi wajib. Mengimani hal ini wajib. Wassu'alu anhu bid'ah, kata Imam Malik. Sampai sini perkataan Imam Malik ya. Ditandai seperti ini biasanya. Menanyakan hal ini, yaitu kaifa, bagaimana, adalah bid'ah. Penyimpangan dalam agama. Perkara baru yang menyimpang dalam agama. Jelas ya di sini? Maka 4 kaidah dasar ini yang disampaikan Imam Malik adalah fondasi akidah Ahlussunnah wal Jamaah di semua sifat-sifat Allah berlaku. Berjalan sekian abad dan semua ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat menggunakan akidah ini. Yang menyelisihi di sini antaranya adalah Mu'tazilah. Imam Ahmad bin Hambal dicambuk, salah satu pemimpin dari 4 madhab atau pemimpin dari salah satu madhab, Imam Ahmad bin Hambal cambuk. Hampir atau sering terus-menerus beliau disiksa dalam penjara. Banyak para ulama dibunuh dalam masalah ini. Banyak juga yang tidak mau ikut dalam perkara yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah ini. Imam Ahmad tetap berpegang dengan akidahnya Imam Malik yang seperti ini.
Jelas ya? Maka di sini ini penting. Sifat-sifat Allah apapun adalah diikat dengan cara para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami barusan. Maknanya diketahui. Karena tidak boleh Al-Quran tidak bermakna yang disampaikan. Tetapi hakikatnya, yaitu sifat-sifat Allah tadi, tidak kita ketahui. Bagaimananya tidak kita ketahui. Dan ini para ulama salaf sejak zaman dahulu selalu berpesan untuk menjaga akidah ini. Agar tidak diganti dengan pemikiran-pemikiran yang menyeleweng. Wahadan naw' jenis yang ini kata Ibnu Utsaimin la yus'alu an istiksyafihi, tidak ditanyakan tentang bagaimana istiksyaf. Istiksyaf itu mencari tahu. Lita'adzuril wusul ilahi, karena tidak mungkin kita mencapai hal ini. Jangankan hal ini, kita lihat yang di balik tembok aja nggak bisa. Apalagi perkara gaib. Lihat balik tembok aja nggak bisa, jangan balik tembok. Kita ada baju nutupin kulit, kita nggak bisa lihat kulit kita sendiri. Apalagi dengan... Baik, kita lanjutkan. Ya. Jenis yang kedua, nisbi, relatif. Jadi di sini adalah samar tetapi relatif. Menurut sebagian orang samar, sebagian lain nggak samar. Ma yakunu mushtabihan ala ba'din nasi duna ba'din. Ya seperti arti relatif. Samar bagi sebagian orang, sebagian lain paham arti makna tersebut. Atau secara hakikat penafsirannya paham terhadap ayat tersebut. Sebagian orang lain salah memahami penafsiran ayat tersebut. Fayakunu ma'luman lirrasikhina fil ilmi duna ghairihim. Diketahui oleh orang-orang yang rasikh dalam ilmu. Rasikh ini sudah kita jelaskan dulu ya. Rasikh itu mendalam, kuat, jejak gitu ya. Kalau orang punya ilmu tapi dia dalam ilmunya, ini namanya rasikh, ulama. Duna ghairihim, selain mereka, bukan sekedar ulama, tapi yang mendalam ilmunya selain mereka tidak tahu. Maka di sini kita kondisinya adalah mengikuti para ulama yang rasikh dalam memahami penafsiran-penafsiran ayat-ayat yang sifat samarnya relatif. Kita lihat, wa hadzan naw', jenis yang ini yus'alu an istiksyafihi wa bayanihi liimkanil wusul ilaih. Jenis yang tasyabuh hakiki tadi tidak bisa ditanya hakikatnya. Dan tidak bisa diketahui orang lain, yaitu hakikat dari sifat-sifat Allah tidak bisa ditanya. Sedangkan yang nisbi dia bisa ditanya. Ya, yus'alu bisa ditanyakan. Karena mungkin mencapai kepada makna dari tasyabuh atau mutasyabihat yang ini. Saya ingin kasih contoh lain, kalau tadi mungkin yang masalah tasyabuh hakiki. Tentang sifat-sifat Allah, mungkin sudah jelas ya. Saya kasih contoh yang lain dengan nikmat-nikmat surga. Nikmat-nikmat surga itu tidak kita ketahui secara hakikat, tapi secara makna kita ketahui. Contoh, ya. Sungai, di surga ada sungai? Ada. Maknanya kita tahu maknanya ya, sungai ya sungai, berarti ya, maknanya secara bahasa. Karena nggak mungkin Al-Quran menyampaikan nikmat-nikmat surga, terus kita bilang maknanya kita nggak ketahui. Lah terus gimana cara memotivasi orang masuk surga? Kalau dibilang oh maknanya nggak ada. Ya, terus kita ngasih tahu, buat apa? Ngasih tahu kejelasan surganya terus gimana? Kita ngasih tahu ada sungai terus kita bilang nggak boleh itu nggak boleh dibilang sungai. Hapus makna sungai. Terus gimana kita menyampaikannya? Jadi yang benar, ini karena pemikiran, ada orang-orang yang berpikiran seperti ini ada. Nah kita bilang, sungai tadi maknanya ada, kita pahami maknanya, tapi hakikatnya kita nggak tahu sungai di surga. Bagaimana sungai di surga? Kita nggak tahu, tapi maknanya sungai. Sebatas yang kita bisa sampai, udah, tapi tetap yang kita bayangkan tidak bakal sama dengan yang di surga.
Kata Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, nikmat-nikmat di surga ini adalah sama secara nama saja dengan yang di dunia. Namanya aja sama, buah-buah, ya. Tetapi hakikatnya bagaimananya kita tahu beda dengan yang di dunia. Sungai di surga beda dengan sungai di dunia. Jelas ya? Maka juga seperti tadi sifat-sifat Allah. Allah bersemayam. Allah melihat. Allah mendengar. Kita faham maknanya. Tapi bagaimana? Enggak tahu. Jadi kalau dibilang mendengar, melihat, dan bersemayam, itu semua adalah sifat Allah. Tapi tidak sama dengan mendengar, melihat, dan bersemayamnya makhluk. Mudah, simpel, bisa difahami semua orang. Inilah akidah Islam. Jadi kalau ada akidah yang jelimet, putar-putar sampai nggak ketemu apa ujungnya, ini namanya bukan akidah yang bisa dipahami oleh semua orang. Nah terus agama Islam eksklusif buat profesor saja? Atau buat orang awam juga bisa? Harusnya orang awam sama memahaminya dengan orang profesor secara pemahaman dasar tahu. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, ya seperti itu. Pahami, oke. Masalah pendalaman maknanya berbeda. Kita lanjut ya. Idz la yujadu fil Qur'ani syai'un. Lihat kata Syekh Ibnu Utsaimin yang tadi saya singgung. Tidak ada di dalam Al-Qur'an syai' sesuatu la yatabayyanu ma'nahu, tidak jelas maknanya li ahadin minan nas kepada siapapun dari kalangan manusia. Kenapa begitu? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman dalam surat Ali Imran ayat 138, "Hadza bayanun linnas." Kita tandain, ini adalah penjelasan untuk manusia. Kalau penjelasan terus ada yang nggak jelas di situ, nggak mungkin. Harus di situ pasti diketahui oleh manusia karena memang sudah dibuat untuk menjelaskan kepada manusia. Wahudan dan petunjuk, wa mau'idah dan nasihat lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Surat lain, An-Nahl, bukti bahwasanya Al-Quran itu semuanya adalah jelas maknanya. Hanya saja bedanya ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Tapi yang sebenarnya makna Al-Quran itu adalah jelas. Karena Allah turunkan Al-Quran ini, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan, untuk menjelaskan segala sesuatu, likulli syai'. Untuk segala sesuatu dijelaskan di dalam Al-Quran. Tentu sebagian menafsirkan juga yang dimaksud lebih khusus yaitu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat. Sebagian lagi berpandangan semuanya apapun sudah dijelaskan secara umum di Al-Quran, apapun itu. Dalam surat Al-Qiyamah, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ, apabila kami bacakan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad, fattabi', ikutilah bacaan tersebut. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ, kemudian atas kamilah penjelasannya. Allah jelaskan kepada Rasulnya. Terus surat An-Nisa, ya ayyuhan nas, wahai manusia, sekalian manusia, semua manusia di sini. Qad ja'akum burhan, telah datang bukti min rabbikum, dari Tuhan kalian, wa anzalna ilaikum nuram mubina, kami turunkan kepada kalian cahaya yang mubin, yang menjelaskan. Dan Syekh Ibnu Utsaimin menyatakan dalam syarahnya, sesuatu yang menjelaskan harus jelas. Karena kalau tidak jelas tidak bisa menjelaskan. Maka Al-Quran sifatnya adalah bayyin, jelas, terus mubin, menjelaskan. Baik, mungkin sekarang adalah masuk pada terus contohnya gimana biar kita bisa bedakan mana mutasyabih yang hakiki, mana mutasyabih yang nisbi. Yang relatif itu kayak gimana? Kita masuk kepada contoh-contoh. Wa amthilatu hadzan naw'i katsirah. Contoh-contoh dari jenis yang ini yaitu nisbi, katsirah ada banyak. Kita masuk kepada contoh-contoh. Ya. Firman Allah Ta'ala, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir." Tidak ada yang semisal dengan Allah, siapapun itu, apapun itu, dan Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kenapa dengan ayat ini? Ayat ini mirip dengan walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyerupai Allah siapapun. Di sini haitsu ishtabaha, samar. Ishtabaha,
Samar makna ayat ini ala ahli ta'til pada orang-orang yang suka ta'til. Ta'til itu menolak di antara maknanya atau membatalkan, menolak sifat-sifat Allah. Ini adalah kelompok ahlut ta'til. Fafahimu minhum, mereka memahami dari ayat barusan intifa as-sifati anillahi ta'ala, yang dimaksud semua sifat harus dihapus atau sebagian sifat Allah harus dihapus. Padahal Allah yang menyatakan itu adalah sifat Allah. Allah yang menjelaskan itu adalah sifat Allah. Tapi mereka dengan lancangnya menghapus ini dari sifat-sifat Allah. Kenapa? Menggunakan dalil ini karena tidak memahami ayat ini maksudnya apa. Wadda'au, dan mereka mengklaim anna thubutaha, bahwasanya menetapkan sifat Allah berkonsekuensi yastalzimu, berkonsekuensi al-mumatsalah. Mumatsalah adalah menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi menurut mereka, kalau kita tetapkan Allah bersemayam di atas arsy, kalau mereka menyatakan, oh berarti kalau ayat Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah bersemayam di atas arsy, kita tetapkan sifat tersebut, berarti kita samakan Allah dengan makhluk, dan ini nggak boleh. Apa yang mereka lakukan? Dibuang. Sifat tersebut tidak ada. Atau diganti dengan makna lain yang tidak ada penjelasannya dalam bahasa Arab atau dalam syariat Islam, nggak ada. Maka ini adalah metode yang salah. Wa a'radu 'anil ayatil katsirah, mereka berpaling. A'radu itu berpaling. Ini datang ke sini ya. Saya ada sesuatu datang. Terus orang tadi a'rada, berarti dia berpaling, nggak mau menghadap ini. Jadi ada ayat-ayat banyak. Ad-dallati ala thubutis sifati lahu, yang menunjukkan penetapan sifat-sifat Allah tadi, dia berpaling, nggak mau lihat. Atau dia ya udah, kita tolak ini, kita alihkan, kita hapus. Maka mereka mengatakan ya sami' tapi tanpa sama'. Maha mendengar tapi tanpa pendengaran. Mereka bilang Allah maha mendengar tapi tanpa sifat mendengar. Allah maha melihat tapi tanpa sifat melihat. Kayak gitu. Diputar seperti itu oleh orang Mu'tazilah. Terus bagian lain mentakwil, ditakwilkan, diganti makna-maknanya. Yang mana tidak ada penjelasan tersebut dalam syariat. Wa anna itsbata aslil ma'na la yastalzimul mumatsalah. Sedangkan padahal menetapkan asal makna. Ingat, asal makna berarti secara bahasa itu asal maknanya. Asal makna istiwa adalah bersemayam. Bersemayam secara bahasa. Memang maknanya begitu. Tetapi bagaimananya dan hakikatnya kita nggak tahu. Simple, mudah, siapapun bisa memahami. Dan itulah kebenaran. Karena kebenaran buat semua orang, tidak jelimet. Di sini kita lihat orang-orang yang tadi menganggap kalau kita tetapkan sifat Allah, maka kita sama dengan menyamakan Allah dengan makhluk. Pakai dalil, tapi salah memahami dalil. Ini yang disebut dengan samar bagi sebagian orang, yaitu mereka para ahli ta'til yang menghapus sifat-sifat Allah, samar bagi mereka. Tapi bagi para ulama ahlus sunnah wal jamaah tidak samar. Difahami maknanya. Karena tidak bertentangan ayat ini dengan ayat-ayat yang lain. Tidak bertentangan. Sedangkan mereka yang menolak itu adalah mempertentangkan ayat-ayat tadi dengan ayat laisa kamitslihi syai', dipertentang. Saya kasih contoh dengan mudah. Seperti berikut, ya. Allah melihat. Ini sifat Allah ya, melihat ya. Oke. Terus kita tulis di sini manusia melihat. Terus kita tulis di sini semut melihat. Oke. Mereka para ahli ta'til yang menghapus sifat-sifat Allah atau mengubah sifat-sifat Allah, dia lihat, melihat. Sama. Karena sama kata mereka, oh ini berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal menetapkan sifat tidak bermakna menyerupakan. Kenapa kok bisa dibilang gitu? Semut melihat, manusia melihat.
Terus apa kita bilang penglihatan manusia sama dengan semut? Sama atau tidak? Manusia sama semut sama atau tidak penglihatannya? Tidak sama. Apa terus kita bilang? Ya, Allah melihat berarti Allah sama penglihatannya dengan manusia. Ya tidak. Siapa yang bilang begitu? Nggak ada. Kita tidak bilang begitu. Jadi jangan menuduh orang tersebut berpegang dengan pemikiran tersebut. Apa ya? Nah, berarti jadi di sini Allah melihat, manusia melihat, semuanya berbeda. Maka menetapkan sifat melihat tidak berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Jelas ya? Jika dengan sesama makhluk saja berbeda. Manusia mendengar, iya mendengar. Semut mendengar, iya mendengar. Apa terus sama pendengaran manusia dengan semut? Ya berbeda. Ini sesama makhluk saja berbeda, padahal sifatnya sama. Tapi bagaimana dan hakikatnya berbeda. Apalagi Allah. Jauh lebih daripada itu perbedaannya. Jelas ya di sini ya. Maka cara fatal memahami mereka adalah mereka membuat istilah-istilah dan mencari pentakwilan dengan tata cara yang sama. Sudah kita jelaskan itu ya. Maka menetapkan sifat Allah berbeda dari menyerupakan. Kita bilang Allah di atas arsy, Allah di atas, kita imani apa adanya. Seperti kata Imam Malik, diimani. Bagaimananya tidak tahu. Jelas ya? Yang dilakukan oleh ahlu ta'dil, mereka bukan. Jangan diimani kalau mereka ya. Mereka bilang, jangan bilang Allah di atas arsy. Kenapa? Karena ini berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena istawa itu juga sifat makhluk. Kata mereka gitu. Ya tinggal kita bilang, terus dalam masalah melihat dan mendengar bagaimana? Allah melihat, makhluk melihat. Apa terus kita bilang penglihatan Allah sama dengan penglihatan makhluk? Ya tidak. Tapi apakah kita tetapkan Allah melihat? Iya. Lihat, menetapkan sifat bukan menyerupakan sifat. Ini yang banyak orang salah memahami. Maksudnya mereka yang mendahulukan ilmu-ilmu yang sebenarnya tidak berasal dari syariat. Yaitu lebih tepatnya ilmu-ilmu filsafat yang dimainkan dalam memahami sifat-sifat Allah adalah salah. Dan seperti itu. Ini panjang kalau saya jelaskannya. Ini ada di dalam kitab-kitab akidah. Kita lanjut. Wa minha qauluhu ta'ala, di antara contoh yang lain firman Allah Ta'ala, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, membunuh secara sengaja, fajazauhu jahannam, maka dia mendapat balasan berupa neraka jahanam, khalidan fiha. Khalidan, ini yang nanti biasa diartikan abadi. Ini yang akan menjadi topik pembahasan di contoh ini. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah marah atasnya. Wa la'anahu, dan melaknatnya. Wa a'addalahu, dan Allah menyiapkan baginya azab yang agung. Ini aja dalam sini ada sifat Allah marah. Bagi mereka yang ahlu ta'til, akan mereka tolak sifat ini. Mereka bilang Allah marah, makhluk marah. Berarti kita samakan Allah dan makhluk, dibuang sifat marah. Dibilang ini tidak ada maknanya. Ghadib, tapi bukan makna ghadab. Gimana terus? Lihat gimana menjelimetnya atau istilahnya rumitnya akidah filsafat yang mereka itu berusaha mentakwil sifat-sifat Allah, dan itu salah. Kita lihat pembahasan kali ini tentang khalidan fiha. Mereka yang membunuh orang mukmin dihukum di neraka kekal abadi. Katanya seperti itu, khalidan fiha, kekal abadi. Gimana kita menafsirkan makna kekal abadi di sini? Lihat, haitsu ishtabaha 'alal wa'idiyah. Orang-orang wa'idiyah itu adalah orang-orang yang berpegang dengan teks wa'id. Wa'id itu ancaman. Siapa di sini? Mereka adalah kaum Mu'tazilah laki-laki dan Khawarij. Mu'tazilah dan Khawarij. Mereka
fahimu minhu, memahami bahwasanya qatilal mu'min, orang yang membunuh seorang mukmin amdan secara sengaja, mukhalladun finnar, kekal di neraka. Mereka memahaminya seperti itu. Wa tarradu dzalika fi jami'i ashabil kabair. Bukan hanya itu, mereka pukul rata hukum ini kepada semua pelaku dosa besar. Bukan hanya pembunuhan yang sengaja, tetapi juga pelaku dosa besar yang lain, mereka anggap kekal di neraka berdasarkan ayat ini. Lihat, samar bagi mereka, tetapi tidak samar bagi ulama yang paham ilmunya. Apa ilmu yang sebenarnya? Wa a'radu, mereka menolak ayat-ayat Allah ad-dallati, yang menunjukkan ala anna kulla dzambin, semua dosa selain syirik, semua dosa di bawah syirik, maka dia adalah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kehendak Allah di sini, sebagian para ulama jelaskan, dibagi jadi dua, antara Allah siksa ataukah Allah ampuni. Allah tentukan orang tersebut nanti akankah disiksa ataukah diampuni. Diserahkan kepada Allah. Jelas ya? Jadi ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan mereka fatal memahaminya salah. Dianggap bahwasanya dosa tersebut, ya, dosa membunuh di sini kan bukan syirik. Di dalam surat An-Nisa sendiri dijelaskan, bahkan ayat tersebut disebut sebelum ayat ini dan sesudah ayat ini. Ada ayat sebelum ini, walaupun jauh ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa di bawah syirik bagi siapapun yang Allah kehendaki, yasha. Dari situlah dalil bahwasannya mereka berada di bawah kehendak Allah, tahta masyiatillah, berdasarkan ayat tersebut di surat An-Nisa sendiri. Dengan ayat tadi ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ayat ini ada dua. Disebutkan sebelum ayat tentang membunuh orang mukmin dan disebutkan setelah membunuh orang mukmin. Lihat bagaimana orang-orang Mu'tazilah dan Khawarij tutup mata dari ayat tersebut. Memahami secara parsial, tidak memahami secara keseluruhan Al-Quran. Bahwa ayat ini dikaitkan dengan ayat yang tadi harusnya. Membunuh, dosa tersebut di bawah syirik atau di atas syirik? Di bawah syirik, syirik adalah dosa terbesar. Kalau dia di bawah syirik, berarti dia di bawah kehendak Allah dan pelakunya tidak kekal di neraka. Kalau di bawah kehendak Allah ini. Atau kehendak Allah di sini dimaksud, kita tidak tahu, wallahu a'lam bishawab. Apakah dikekalkan atau tidak? Para ulama menyerahkan ini kepada di bawah kehendak Allah. Itu saja. Dibiarkan apa adanya. Jadi di sini, baik ikhwan sekalian, inilah bedanya. Penjelasan tentang masalah khalidan fiha ini, Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan dengan lebih detail di dalam kitab syarahnya. Ada 4 pendapat dalam masalah ini. Tapi di antara maknanya ada yang menafsirkan bahwa khalid di sini adalah waktu yang lama, bukan abadi. Khusus untuk ayat ini, khalidan diartikan waktu yang sangat lama. Hukumannya adalah waktu yang sangat lama. Ada yang berpendapat bahwa ini adalah ayat ancaman. Maka biarkan apa adanya. Dan ini sebagian besar salaf, dibiarkan apa adanya. Jangan diotak-atik. Biarkan apa adanya. Dan Syekh Ibnu Utsaimin lebih memilih pendapat bahwa ini ayat mutasyabih dikembalikan ke ayat yang muhkam. Ayat yang muhkam yang jelas, ayat mutasyabih yang samar. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah gampang. Ini ada muhkam, ini ada mutasyabih. Ya. Maka yang muhkam menjadi rujukan, yang mutasyabih kembali ke sini. Ayat yang mutasyabih membunuh sengaja kekal di neraka. Ayat yang muhkam bilang di bawah kehendak Allah. Maka yang dimaksud kekalnya di situ adalah di bawah kehendak Allah. Sudah sih. Di bawah kehendak Allah alias dia tidak kekal menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Siapapun pelaku selain kesyirikan tidak dihukum dengan kekal di neraka. Jelas ya? Panjang lagi kalau kita jelaskan karena ini banyak berkaitan dengan ilmu akidah.
Terus kita lanjut, contoh yang terakhir tentang masalah ini, di antaranya adalah firman Allah, "Alam ta'lam, tidakkah kamu ketahui bahwasanya annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard, mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Inna dzalika fi kitab." Sesungguhnya itu ada di dalam kitab. Kitab di sini adalah Lauh Mahfuz dalam penafsirannya, yaitu kitab yang terjaga. Kitab ini yang mencatat segala sesuatu takdir, ya, tercatat di situ semua. Sungguhnya semua pengetahuan Allah tersebut ada di dalam kitab tersebut. Inna dzalika 'ala Allah yasir, itu mudah bagi Allah. Di sini, haitsu ishtabaha 'alal jabriyah. Cara bacanya jabriyah bukan jabariyah, masih banyak yang salah di jurnal-jurnal ilmiah di Indonesia ya. Bukan jabariyah tapi jabriyah. Kelompok jabriyah ini kelompok yang sekarang kalau dicari namanya nggak ada. Sama dengan kelompok Mu'tazilah, Khawarij, dicari namanya nggak ada. Tapi pemikirannya ada. Apapun wajah dan topengnya, pemikirannya masih tersebar di mana-mana. Gimana pemikiran Jabriyah ini? Memahami ayat ini dengan pemahaman yang salah karena samar bagi mereka, tapi tidak samar bagi para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fafahimu minhu, mereka memahami dari hal ini, annal abda majburun ala amalihi. Seorang hamba itu majbur, dipaksa dalam melakukan suatu perbuatan, itu Allah paksa. Wadda'u, mereka mengklaim annahu, bahwasanya dia laisa lahu iradah, tidak punya keinginan, tidak punya kemampuan, wala qudrata alaihi. Dia tidak punya keinginan dan tidak punya kemampuan, enggak punya. Dan kudrah enggak punya juga kemampuan. Wa a'radu 'anil ayatid dalah, mereka berpaling dari ayat-ayat yang menunjukkan anna lil 'abdi iradah wa qudrah. Bahwasanya milik hamba itu dia punya keinginan dan kemampuan. Mereka tolak ayat-ayat ini. Apa contohnya ayatnya? Ayatnya misalnya, minkum mayyuridud dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Di antara kalian ada yang ingin dunia, ada yang ingin akhirat. Di ayat yang lain, waman syaa minkum falyu'min wa faman syaa minkum atau ayatnya berbunyi, agak lupa saya, waman syaa minkum falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang ingin maka dia beriman, barang siapa yang ingin maka dia kufur. Jadi iman dan kufur itu pilihan. Yang mau beriman silahkan, yang mau kufur silahkan, ada tanggung jawab masing-masing. Jadi di sini seorang hamba seharusnya punya keinginan dan kemampuan. Tapi mereka Jabriyah menolak ini. Dibilang ini tidak bisa. Karena kenapa? Pakai dalil. Apa dalilnya ini? Mereka berdalil dengan ayat tadi. Padahal ayat yang tadi harus dikembalikan kepada ayat yang muhkam. Bahwasanya seorang hamba memiliki kemampuan. Jadi tidak bertabrakan antara ayat ini dengan ayat bahwasanya hamba memiliki kemampuan. Baik, wa anna fi'lal 'abdi naw'an. Perbuatan seorang hamba ada dua jenis. Ada yang ikhtiari, bisa memilih. Ada yang ghair ikhtiari, tidak bisa memilih. Ada orang yang sudah dilahirkan memang buta, tidak bisa memilih. Tapi ada yang dia bisa memilih, yaitu iman dan kufur. Dia bisa milih, dia mau beriman atau mau kufur. Dia bisa memilih, mau minum kopi, teh, atau susu. Secara akal manusia sehari-hari, orang bisa memilih. Betul ya? Memilih A, B, atau C. Tapi ada juga kondisi orang tidak bisa memilih. Ya sudah, ternyata kejadian, na'udzubillah min dzalik, misalnya kecelakaan. Ya sudah, serahkan kepada Allah perkaranya. Jadi hal-hal seperti ini sudah dimaklumi bagi kita manusia. Ada yang bisa kita pilih, ada yang tidak bisa kita pilih. Jelas ya? Maka orang-orang Jabriyah bilang kita tidak bisa milih. Apa efek dampak yang berbahaya dari ini? Mereka bilang berarti pelaku maksiat bermaksiat karena memang sudah Allah paksa dia bermaksiat. Berbahaya. Tuduhan bahwasanya Allah berbuat zalim kepada orang tersebut. Ada orang berzina berarti dia zina atas paksaan Allah, bukan keinginan dia sendiri. Maka dia nanti disiksa di neraka. Kan ini tuduhan bahwasanya Allah berbuat zalim dan itu tidak. Jelas ya? Panjang lagi ini penjelasannya tentang masalah takdir.
Ini berkaitan di ilmu akidah. Kita perpanjang, sebenarnya di rekaman yang sebelumnya ya, di rekaman yang error itu lebih panjang saya jelaskan tentang ini. Ini karena waktunya tidak cukup, kita langsung lanjutkan aja. Warrasikhuna fil ilmi, sedangkan orang-orang yang mendalam ilmunya, ashabul uqul, mereka yang memiliki akal, ya'rifun, mereka tahu kaifa yukharrijuna hadhil ayat. Bagaimana mereka mengeluarkan ayat-ayat mutasyabihah ini? Bagaimana mereka menyimpulkan, yukharrijun juga bisa diartikan menyimpulkan, mengeluarkan ayat-ayat ini yang mutasyabihah secara relatif. Ila ma'nan, dikeluarkan kemana? Jadi menyimpulkan atau membawa keluar ayat-ayat tadi kepada makna yatala'amu ila ma'nan yatala'amu yang cocok ma'al ayatil ukhra, dengan ayat-ayat yang lain. Jadi dia, orang yang berilmu, mengembalikan ini kepada ayat yang lain. Jangan difahami satu saja, tapi seluruh Al-Quran difahami Tuhan. Fayabqal Qur'anu kulluhu, maka Quran seluruhnya tetap muhkam, bisa difahami. Lashtibaha fihi, tidak ada kesamaran di dalamnya. Jelas ya? Nah, maka dengan ini, sekarang kita tutup dengan penjelasan apa hikmah di balik pembagian Al-Quran ada muhkam, ada mutasyabih. Lau kana al-Qur'anu kulluhu muhkaman, seandainya Al-Quran semuanya adalah muhkam, kulluhu muhkam. Lafatatil hikmah, maka hilang hikmahnya. Saya mungkin tidak harokati dengan tulisan, tapi saya harokati dengan suara saja ya. Karena waktunya mungkin khawatir tidak cukup ini. Lafatatil hikmatu, hilang hikmahnya minal ikhtibari bihi, dari menguji manusia dengan menggunakan ayat-ayat mutasyabih. Tasdiqan wa amalan, secara keyakinan dan amal perbuatan. Lidhuhuri ma'nahu, karena sudah jelas maknanya. Wa adamil majal, tidak ada area. Majal itu area. Litahrifihi, untuk mengotak-ngatik, distorsi. Makna Al-Quran diubah-ubah. Wattamassuki bil mutasyabihi, dan juga berkaitan dengan berpegang dengan ayat-ayat mutasyabih. Karena ada orang yang berpegang dengan ayat mutasyabih. Ibtigha al-fitnah, yang mereka bertujuan untuk mencari fitnah. Wabtigha at-ta'wilih, mencari-cari pentakwilan, pengubahan maknanya. Ubah maknanya, dan mereka bertujuan memfitnah, memberikan cobaan bagi manusia. Oke, sebenarnya kalimat ini mungkin masih agak sulit difahami, karena ini di pertemuan sebelumnya saya, bukan pertemuan ini ya, yang error itu saya sudah jelaskan panjang yang masalah ini. Sayangnya di sini waktunya kurang cukup. Ini nanti akan diulang lagi tapi dengan bahasa yang lain, jadi jangan khawatir. Walau kana kulluhu mutasyabihan, tapi seandainya semua, apabila kalau tadi di sini semua muhkam, apa dampaknya? Sedangkan di sini kalau semuanya mutasyabih, apa dampaknya? Dampaknya adalah lafata kaunuhu bayanan wahudan. Maka kalau semuanya mutasyabih, bentar saya tulis dulu. Apabila semuanya mutasyabih, maka hilang status Al-Quran sebagai bayanan, penjelas, wahudan linnas, hidayah bagi manusia. Hilang status tersebut. Wala ma amkanal amalu bihi, maka tidak mungkin beramal dengan Al-Quran tadi karena samar. Dan juga tidak mungkin bina'ul aqidatis salimati alaihi, tidak mungkin membangun akidah yang benar dan selamat di atasnya. Walakin, akan tetapi, walakinnallaha ta'ala bihikmatihi. Nah, terus alasannya apa? Ditulis di sini. Alasan kenapa Al-Quran dibagi dua, ada yang mutasyabih, ada yang muhkam. Apa alasannya? Ini dijelaskan hikmahnya. Alasan dibalik itu. Ja'ala minhu ayatin muhkamatin yarji'u ilaihinna indat tasyabuh. Allah membuat, di sini Allah mendatangkan ayat-ayat yang muhkam agar ayat-ayat yang tasyabuh, yang kelihatan samar, dikembalikan kepada ayat. Berarti fungsi ayat muhkam adalah rujukan. Ketika ada samar, kembalikan kepada ayat muhkam. Wa ukhara mutasyabihat, dan Allah membuat atau menjadikan, mendatangkan ayat-ayat yang lain yang mutasyabihah, imtihanan, tujuannya adalah sebagai ujian. Ini adalah alasannya. Bang ya? Kalau yang muhkam sebagai rujukan,
Kalau yang mutasyabihat sebagai ujian bagi hambanya, liyatabayyana shadiqul iman, agar jelas mana yang beriman beneran, mimman fi qalbihi zaighun, dan mana yang di dalam hatinya ada zaigh atau penyimpangan. Allah uji. Dikasih ayat tentang tadi misalnya ya, Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa. Diuji siapa yang beriman dengan ayat ini dan siapa yang dalam hatinya ada keraguan, penyimpangan, melenceng dari putar-putar di otak-atik ayatnya. Sedangkan yang beriman langsung imani apa adanya. Imani. Simple, mudah. Tapi masih banyak yang jatuh di sini. Bagaimana maksiat juga. Maksiat sudah jelas, cara meninggalkan maksiat adalah meninggalkannya. Jelas, simple. Tetapi kemudian prakteknya, fa inna shadiqal iman, orang yang jujur dalam imannya, ya'lamu annal qur'ana kulluhu min indillah, dia tahu bahwasanya Quran itu semuanya dari Allah. Dia tahu itu semuanya dari Allah. Wa ma kana min indillahi fa huwa haqqun. Apapun yang dari Allah maka dia pasti adalah hak, pasti benar dan dari Allah. Wala yumkinu ayyakuna fihi batilun, tidak mungkin di dalamnya ada batil atau tanakut. Tanakut itu kontradiksi, tidak mungkin. Masalah kontradiksi dijelaskan di episode selanjutnya, episode 16. Wa batil, tidak mungkin dalam Al-Quran ada kebatilan. Sesuatu yang salah nggak mungkin ada di sini. Nggak mungkin Al-Quran salah. Kenapa? Dijelaskan oleh Allah, la ya'tihil batilu min baini yadayhi, tidak datang kebatilan di depannya, wala min khalfi, tidak pula di belakangnya. Tanzilum min hakimin hamid, karena Al-Quran adalah turun dari yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Gak mungkin salah Al-Quran itu. Kalau ada orang menyalahkan Al-Quran, dia sendiri yang salah, kebalik ke dia. Firman yang lain, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Barang siapa? Walau kana, seandainya, salah ngomong ya, seandainya Al-Quran ini dari selain Allah, kalau Al-Quran ini dari selain Allah, lawajadu fihi, maka dia akan mendapati di dalamnya ikhtilafan katsira, pasti ada kontradiksi, perselisihan yang banyak. Ini ya, kalau dari selain Allah ada kontradiksi. Atau saya bahasakan ulang begini. Bentar, saya gambarkan dengan perbandingan. Kalau dari selain Allah, jelas ya, ada kontradiksi. Maka kita fahami sebaliknya. Kalau dari Allah, ini tidak ada kontradiksi. Paham ya? Kalau dari sisi Allah pasti tidak ada kontradiksi. Kalau faham dengan ini, maka ayat yang laisa kamitslihi syai' misalnya tadi ya, Allah tidak serupa dengan makhluknya. Dengan ayat Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa, Allah bersemayam di atas arsy, tidak bertentangan. Cara memahaminya saja orang tadi salah memahami. Jelas ya? Kita lanjut. Wa amma man fi qalbihi zaighun, adapun orang yang di dalam hatinya ada penyimpangan, ada keraguan, mau berpaling dari kebenaran, fayattakhidhu minal mutasyabihi sabilan, dia menjadikan ayat-ayat mutasyabih sebagai jalan perantara ila tahrifil muhkam, untuk mendistorsi, mengubah ayat-ayat yang muhkam. Wattiba'il hawa, dan untuk mengikutkan hawa nafsu. Ikutnya hawa nafsu. Ya, jadi mereka punya pemikiran A, ayat mutasyabihnya buat membenarkan pemikirannya. Jadi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah ada dalil, lihat bedanya ya. Ada dalil dulu kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Ahlus Sunnah ini ya, kalau yang menyimpang ini beda. Kita tulis di sini begini. Ahlus Sunnah dan menyimpang berbeda. Kalau Ahlus Sunnah ada dalil, baru kemudian dimaknai, diimani. Sedangkan orang yang menyimpang, apa yang mereka lakukan? Punya pemikiran dulu, baru cari dalil. Terus dalilnya ditakwil.
dicari-cari pembenarannya. Lihat caranya berbeda. Dia punya pemikiran, oh nggak bisa kayak gini. Dia punya pemikiran ini, dibenarkan pemikirannya, dicari dalilnya. Sedangkan Ahlussunnah dalilnya ada dulu baru ada pemikirannya. Paham ya? Jadi dia cari dalilnya baru kemudian ditakwil. Ini yang dimaksud dengan ittiba'ul hawa. Hawa nafsunya dijadikan imam. Dalilnya suruh ngikut hawa nafsu. Na'udzubillah min dzalik. Fit tashkiki fil akhbar, mereka tujuannya untuk membuat orang ragu dalam berita-berita Al-Quran. Kalau Al-Quran kan ada dua. Ada yang berita dan ada yang hukum. Apa yang mereka lakukan? Kalau yang berita tujuannya adalah untuk membuat orang ragu. Kalau yang hukum membuat orang sombong. Ada ayat tentang hukum, oh enggak ini maksudnya bukan ini. Katanya. Maksudnya yang ini. Bilang ayat Al-Quran sudah nggak cocok dengan zaman sekarang. Cocoknya zaman dulu, zaman Rasul. Sekarang udah nggak cocok. Buat sombong. Dia nemu dalil. Apa nemu dalil? Ada nemu dalil dia. Tapi sesuai pemahaman dia. Pemikirannya itu yang dijadikan imam. Dicari dalil terus ditakwil. Ada. Orang yang bilang agama semua itu benar. Apa nggak punya dalil? Ada dalilnya di Al-Quran menurut dia. Tapi itu adalah diikutkan kepada pemikirannya. Dan ditakwil dalil. Gitu ya. Adapun yang berita bikin orang ragu. Tadi Allah menyatakan sendiri, Allah melihat, Allah mendengar, Allah marah, Allah mencintai. Dia bilang kalau marah dan mencintai itu sifat makhluk, enggak boleh. Berarti enggak ada sifat cinta dan marah pada Allah. Membuat orang ragu kepada berita Al-Quran. Walihada tajidu katsiran, kamu dapati banyak orang yang munharifin, yang menyimpang. Fil aqaidi dalam akidah wal a'mal dalam amal perbuatan, yahtajjuna ala inhirafihim, mereka berdalil, berhujjah, berdalil ala inhirafihim pada penyimpangan-penyimpangan mereka dengan ayat-ayat yang mutasyabih. Mereka pakai ayat-ayat mutasyabih sebagai dalil untuk membenarkan pemikiran dan amalan mereka, praktek mereka. Di orang yang melakukan teror, tindakan teror, meledakkan bom bunuh diri. Di tempat-tempat umum yang seperti itu caranya, yang kita ketahui, itu adalah, apa nggak punya dalil? Punya. Tapi ayat mutasyabihah, tasyabuh nisbi, relatif bagi dia itu tasyabuh. Bagi orang yang berilmu tidak tasyabuh itu. Ayatnya jelas. Orang tadi salah memahami dalil. Begitu juga dengan orang yang menyimpang yang lain. Semua yang menyimpang punya dalil di Al-Quran. Ditanya apa dalilnya? Ada. Jadi nggak semua orang punya dalil itu benar. Jadi jangan, oh ada dalilnya, langsung benar. Ya, bukan gitu. Cara memahami dalilnya gimana? Ini yang penting, karena tidak semua orang yang punya dalil, dia bisa memahami dalilnya dengan baik. Dan tidak semua orang yang memahami dalilnya dengan baik, bisa mempraktekkannya dengan baik. Jadi dalam contoh yang lain misalnya, orang yang bilang bahwasannya boleh mengucapkan selamat Natal. Ya, boleh mengucapkan selamat. Kenapa dalilnya? Karena Nabi Isa dalam Al-Quran bilang, Salamun alayya yauma wulidtu. Keselamatan bagiku di hari aku lahir. Ada ayat, selamat bagiku di hari aku lahir. Oh berarti boleh mengucapkan selamat Natal. Padahal ada ayat yang lain bilang, Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Telah kafir orang yang bilang Allah adalah Nabi Isa. Telah kafir Allah yang bilang Allah adalah Nabi Isa. Dua ayat ini tasyabuh secara relatif. Harus dikembalikan kepada ayat muhkam. Kita nggak boleh mengucapkan selamat Natal dan hari-hari agama yang lain. Karena itu adalah pembenaran terhadap kufuran. Lihat bagaimana mengembalikan. Jadi yang caranya Ahlussunnah wal Jamaah tadi sudah kita jelaskan. Yang mutasyabih ini samar. Kesimpulannya ini ya. Yang muhkam ini jelas. Maupun samar relatif atau absolut. Kembalikan selalu kepada ayat yang muhkam. Itu kesimpulan. Sehingga memahami Al-Quran secara keseluruhan. Bukan secara parsial. Bagian. Kita cukupkan di sini dulu. Karena di tempat saya sudah adzan. Sebenarnya pengen penjelasannya lebih panjang dari ini. Karena yang versi yang tidak terekam atau yang rekamannya error itu jauh lebih panjang darinya.
Ini banyak yang nggak saya sebutkan di sini, tapi semoga cukuplah dengan yang ada ini. Dan apabila ada punya pertanyaan, dituliskan saja di kolom komentar agar kita bisa menjelaskan. Mungkin pasti ada muncul keraguan di dalam pikiran, itu bisa ditanyakan. Ya, jelas ya, kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.